Kalimantan Barat Ketapang, Rajawali News, online. Peran serta masyarakat dalam mengawasi adanya bahaya ancaman kejahatan lingkungan, pencemaran air, udara dan tanah, sangat diperlukan, karena ini merupakan masalah bersama. Maka dapat diasumsikan bahwa di dalam masyarakat yang bersangkutan, bahaya atau ancaman kejahatan lingkungan juga tinggi. Dengan demikian dapat diduga, diprediksi, bahwa kejahatan perusak lingkungan akan terselenggara dengan baik, bila diindikasikan ada peran kong kali kong atau bermain boka-boci antara pengusaha dan oknum pemerintah di tingkat daerah dan pusat. Laksana ular piton nelan kambing, begitu juga fakta kejahatan perusak lingkungan hilang dan sirna dengan berjalannya waktu. Ular memakan kambing, tinggal bau yang tertinggal, kotoran limbah. Di Sungai Kediuk, Desa Sandai Kec, Sandai Kap, Ketapang, Kalimantan Barat, Kalbar. Dampak serta jenis perusakan lingkungan, seperti polusi, pembuangan limbah beracun, alih fungsi kawasan zona terlarang dan penebangan liar. Masalah dan tindakan hukum kejahatan perusak lingkungan selalu terabaikan, terkesan tidak ada tindakan dari tingkat daerah hingga pusat, pelanggaran hukum sebagai pukulan telak merugikan masyarakat. Pemberian hukuman untuk pelanggaran itu sanksi yang sah. Pada umumnya pelanggaran dan perusakan dilakukan dengan sengaja dan secara sadar oleh si pelanggar. Diindikasikan dan disinyalir PT, Lab Cemari Lingkungan, dan rusak kawasan, namun oknum terkait pura-pura tak tahu dan masuk angin, terkesan pembiaran dan adanya potensi bekerja sama dalam perusakan lingkungan bersifat masuk angin bocor kecil tapi mengeliling. Ketua Forum Masyarakat Peduli Kecamatan Sandai, PMPKS, sebagai Ketua Pemantau Limbah PT, Lab, Lanang Agro Bersatu, Sampurna Terbuka mengatakan pada media Rajawali News Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Temuan yang ada antara lain limbah yang sengaja dialirkan ke arah Sungai Kediuk, ucapnya tegas. Dengan kesengajaannya mengalirkan limbah ke sungai alam yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup, air yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari di sekian desa terindikasi tercemar oleh limbah. PT, Lab, mereka tidak menggubris temuan kita, seolah-olah mereka benar. Pihak PT, Lab seakan-akan tidak menghargai kita yang sudah jelas menemukan pencemaran lingkungan. Di Sungai Kediuk, Desa Sandai Kec, Sandai Kap, Ketapang, Kalimantan Barat, Kalbar. Saat awak media Rajawali News mengkonfirmasi manajemen PT, Lab, Rusli, kita tak bisa mengerti, mereka mau menang sendiri. Jelas sudah perusakan kawasan dan pencemaran lingkungan oleh PT, Lab. Bikin kolam penampung limbah langsung dialirkan ke sungai alam yang mana di bawah air pembuangan limbah melewati sekian desa. PT, Lab membuat kolam seolah-olah mengamankan limbah. Faktanya ini limbah langsung dialirkan ke sungai yang luas di sekian desa yang secara langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Ini jelas-jelas adalah pencemaran lingkungan dan perusakan kawasan zona terlarang. Terang ungkapnya Ketua PMPKS Julian Nadi. Seyogyanya Bapak Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, Kementerian LHK dan pejabat berwenang terkait lingkungan hidup untuk bertindak tegas terhadap PT, Lab yang merusak lingkungan dan merusak kawasan hutan dengan izin bentuk abal-abal agar diperiksa dan tetapkan tersangka pelakunya.
agar masyarakat Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalbar bisa merasakan hukum yang berjalan tegak lurus, membela masyarakat kecil, bukan membela siapa yang bayar. Reporter Liputan, Tim Rajawali. Meskipun kami sudah dibentuk juga sebagai tim pemantau, seakan-akan mereka beraktivitas itu keinginan mereka sendiri, walaupun kita sudah di-SK-kan mereka tidak menghargai. Bahkan kemarin kita sudah sampaikan juga ke sini, tapi mereka tetap ngotot seakan-akan pola mereka itu benar. Tapi ternyatanya ini mencemari lingkungan wilayah permukiman masyarakat, bahkan air ini masih dipergunakan masyarakat juga sampai sekarang, Pak. Ya, siapa? Jadi ini kan kolam, Pak. Kolam ini tujuannya untuk apa, Pak? Kalau menurut keterangan dari manajer Pak Rusli itu. Kalau menurut mereka kolam ini sedimen pond yang diciptakan oleh perusahaan, dan juga ini tentang masalah untuk ke sungai itu. Tapi yang sebenarnya kan ini nih pembuangan limbah ini, Pak. Tetapi yang kami kesalkan dari masyarakat, kenapa kok disentuhkan langsung ke sungai? Walaupun mereka berupaya seakan-akan ini untuk pengamanan limbah, tapi tidak, bukan pengamanan, dialirkan ke sungai, Pak. Oh, langsung dibocorkan ke sungai, ditembuskan, Pak, ya? Ya, disentuhkan ke sungai. Ini yang kami kemarin gerah juga, protes juga, tapi seakan-akan dari Pak Rusli itu tidak ada indikasi pencemaran terhadap Sungai Kediu yang dipergunakan masyarakat sampai ini, Pak. Ya, boleh kita jalan, Pak? Boleh, siap.
Ini kolam ini udah berapa lama dibikin nih, Pak? Kalau tentang kolam ini kami juga tidak tahu Pak, karena mereka tidak pernah berkolaborasi dengan kami. Walaupun kami ini dianggap sudah di SK mereka, mereka tidak pernah memberitahukan kepada kami. Seakan ini kan didiamkan saja oleh mereka, Pak. Jadi tentang air pemanfaatan air itu gimana, Pak? Tentang hal-hal dengan PT LAB ini? Jadi untuk sejauh ini mereka memang menutup ruangan bagi kami, Pak. Dan juga kedepannya kami akan mempertanyakan tentang pemanfaatan izin permukaan air ini, Pak. Nah, ini nanti masyarakat kan sangat resah nih, Pak, dengan hal-hal begini. Ini gimana, Pak, tentang masyarakat? Kan kemarin pernah juga masyarakat udah terbantu oleh PT LAB terkait pipa lain aplikasi pecah. Nah, sampai hari ini berjalan, Pak, itu yang dari PT LAB itu. Itu kemarin berjalan, Pak. Tetapi dengan tiba-tiba mereka tuh memberhentikan. Berarti ini salah satu perusahaan ini tidak bersinergi dengan lingkungan. Kenapa saya anggap ini tidak bersinergi? Ya pertama mereka tidak ramah lingkungan. Ketika mereka mencemari salah satu sungai kami yang masih dipergunakan masyarakat, kok tiba-tiba mereka seperti itu. Kemarin juga itu mencemari sungai Kediuk. Dan juga itu sudah ada didatangi beberapa media dan juga LH. Ternyata mereka mengatakan ini tentang dampak racun. Kami tidak mempertanyakan dampak racun, tetapi yang kami pertanyakan bahwa PT LAB sudah membuat kerugian masyarakat, Pak. Nah, jadi itu yang akan kami tanyakan ke depannya, atas dasar apa mereka yang menghentikan untuk penyaluran air bersih kepada masyarakat, Pak. Ya, baik, Pak. Ada mah 10 meter sekali sungai dari sawit ini ke sana. Pemanfaatan. Jadi ada yang mau saya tanyakan lagi kepada Ketua PMPKS atas nama Pak Julian Nadi. Ini lahan dibuka radiusnya berapa puluh meter, Pak, dengan Sungai Kediuk ini? Kadang ini yang lucu tuh, Pak. Kalau kita hitung meternya, Pak, mungkin ini di angka 7 meteran dari bantalan badan Sungai Kediuk, Pak. Nah, inilah buktinya. Ini Sungai Kediuk dan inilah kegiatan dari manajemen PT LAB. Dan ini menurut mereka ini konservasi sepadan sungai. Tapi inilah yang kita buktikan di sini di lapangan, Pak. Bahkan itu kan limbahnya langsung mengalir, Pak. Nah, ini yang membuat kami gerah nih. Ini gerah, Pak, kami masyarakat. Karena sungai ini dipergunakan oleh masyarakat juga, Pak. Sampai sekarang masih dipergunakan juga ini. Jadi kita kan gerahnya di sini. Kita tidak melarang PT LAB untuk beraktivitas, tetapi jangan merugikan masyarakat, Pak. Ini saja harapan kami ke depan supaya PT LAB bisa memperhatikan masyarakat dan lingkungan. Ini kita lihat ada pamflet PT Lanang Agro Bersatu terkait dengan kawasan bernilai konservasi lindung, area lindung sepadan sungai. Ini apakah dulu dipasang atau setelah digarap baru dipasang ini? Kalau menurut pengamat PMPKS, Pak? Kalau ini setelah aktivitas baru dipasang. Setelah aktivitas ya? Ya, setelah aktivitas baru dipasang realitanya. Dan juga ini menurut kami ini abal-abalan, Pak. Ya, ini kan plang nih, Pak. Artinya seharusnya ada hutan di belakang plang ini. Ini mengapa langsung tandus begini? Ada hutan lagi nih. Sementara Sungai Kediuk cuma jarak beberapa meter. Ya, kalau dari sini sekitaran 7 meter. 7 meter dari badan sungai, Pak. Ya, tampak ya, Pak. Ya, ya. Ini pembangunan jembatan oleh perusahaan mana nih, Pak? Ini pembangunan jembatan ini dibangun oleh PT LAB. Cuma yang membuat masyarakat gerah dan juga marah. Pertama, pembangunan jembatan ini mengakibatkan Sungai Kediuk curugnya sangat tinggi. Kedua, badan sungai ini diperkecil. Jalan dibangun jembatan. Lalu jembatan ini penghubung kemana lagi nih, Pak? Ini jembatan ini penghubungnya kepentingan PT LAB untuk langsung ke pabrik, Pak. Tetapi yang kami merasa kecewa dengan ada kegiatan ini yang seperti itu parit ini itu, kami khawatirkan apabila curah hujan tinggi, air mulai meluap, maka limbah itu akan meluap juga ke sungai. Inilah cara PT untuk membohong-bohongi masyarakat, Pak. Sehingga indikasi mereka tidak sengaja. Padahal ini unsur kesengajaan, bisa kita buktikan itu. Dengan cara mereka membuat parit, pembuangan limbah itu seperti itu. Jadi salah satunya kami juga dirugikan dong sebagai masyarakat ini. Ya, siapa? Jadi
terakhir nih Pak, harapan Bapak kepada PT LAB dan dinas terkait khususnya pemerintah tentang aktivitas yang bisa dikatakan diduga tetap merugikan negara ini seperti apa Pak? Harapan Forum Masyarakat Peduli Kecamatan Sandai PMPKS Pak. Harapan kami ke depannya untuk kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dari lingkungan kami juga, dan harapan kami kepada PT LAB supaya untuk merubah pola-pola pekerjaannya sehingga tidak ada indikasi yang merugikan masyarakat kami setempat Pak. Jujur kami hari ini kami merasa gerah dan mereka tidak peduli dengan apapun yang kami sampaikan kepada pihak mereka. Jadi makanya inilah yang membuat masyarakat marah, masyarakat rugi Pak. Jadi sampai hari ini tindakan-tindakan atas temuan-temuan oleh Ormas PMPKS dari pihak PT LAB belum ada Pak ya? Belum ada sama sekali. Bahkan mereka mengindikasikan seakan-akan aktivitas mereka paling benar. Kami sudah menyampaikan dan juga kemarin pun kami ada 2 kali pertemuan di sini. Namun dari pihak Pak Rusli menyuruh untuk menemui kita ke sana, seakan-akan mereka merasa tidak bersalah tentang aktivitas yang ini Pak. Oke lah Pak, terima kasih atas keterangan yang telah Bapak sampaikan kepada kami. Tim Media Amunisi News pada tanggal 25 April 2022 pukul 11 siang melakukan investigasi yang kesekian kalinya di PT LAB. Tapi kali ini kami ditemani langsung oleh Ketua PMPKS Kecamatan Sandai atas nama Julian Nadi. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Angkat ini, yang angkat itu angkat semua. Angkat ini masalah.